Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya itu akan menjadi kekuatan kita untuk bekerja di marketplace dan melayani Tuhan. Dan akhirnya kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, supaya kita menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Kelvin Drisky ya. Beliau keturunan Minang dan ada darah Skotlandianya ya, ada bule-bulenya. Tetapi beliau dibesarkan dari keluarga ibunya yang muslim dan sungguh ketat dalam beragama, tetapi beliau tidak bertumbuh dalam keluarga yang sehat karena dia dibesarkan oleh tantenya ya. Jadi dia kehilangan kasih sayang orang tua, dan hidupnya cukup liar, cukup menyedihkan, dan juga cukup mengkhawatirkan karena hidup dalam dunia gemerlap dengan obat-obatan dan hal-hal yang bersifat gelap begitu ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi beliau ini adalah seorang anak muda yang hidup dalam dunia artis dan akhirnya sukses menjadi seorang artis film, tetapi beliau akhirnya gamang, akhirnya haus, akhirnya kosong, akhirnya lapar. Dia tidak mempunyai jiwa yang tenang dan damai, dan tanpa sengaja diajak oleh temannya, seorang Kristen, untuk pergi ke gereja. Dan di gereja itulah dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, sehingga dia tidak menyadari bahwa dia sudah menangis terseduh-seduh tanpa henti. Ini dahsyat sekali kesaksiannya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya perkenalkan, nama saya Kelvin Drisky. Mungkin lebih jelasnya, saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya, yang dimana bapak saya aslinya Skotlandia dan ibu saya dari Sumatera Barat. Tetapi saya juga mungkin karena dalam kandungan ibu saya mengalami gangguan kejiwaan, lagi dalam perawatan, di situ lahirlah saya, dan saya tidak dirawat oleh ibu saya. Tidak dirawat oleh ibu saya dirawat oleh keluarga saya. Dan hingga detik ini, saya nggak tahu di mana ibu bapak saya nggak tahu, walaupun dia masih hidup, kita tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Jika sudah tidak ada juga, kita juga tidak tahu di mana kuburnya. Nah, jadi semasa saya kecil, muda, dewasa, dan saat ini, saya dibesarkan dari keluarga ibu saya, yaitu saya tinggal di Jakarta, dan dengan domisili keluarga saya juga di Jakarta, agamanya pun dari keluarga Islam ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi dari kecil mungkin saya ada darah blasteran, saya putih, saya bule, saya tuh dimasukin ke dunia model, dunia artis, dunia fashion show gitu ya. Saya ikutlah ajang-ajang itu, dimasuki oleh om saya itu. Saya ikut dalam berbagai film, mungkin ada Panadol, Ken Arok, Ronaldo Wati, dan saya menjuarai model profesional di tahun 2002. Saya menjuarai model profesional di tahun 2002. Setelah itu saya banyak agensi, banyak PH mengambil saya ikut billboard, iklan, sinetron, atau layar lebar mungkin sekiranya Ronaldo Wati, Ken Arok, dan Rumah Maeda yang saya bintangi itu. Tetapi rasa saya berat di dalam dunia itu karena saya keras, saya dalam didikan yang keras oleh om saya, mendidik saya itu keras. Jadi saya tuh nggak boleh lah ya main sama anak kampung. Saya friendly orangnya, tapi saya nggak boleh main sama anak kampung. Saya nggak boleh kotor-kotor, badan saya nggak boleh lecet, nggak boleh luka sedikit pun. Nah, di situ saya sudah dikasarin. Mungkin saya sudah digebuk, mungkin saya sudah
bicara dengan yang kata-kata yang tidak baik diperkatakan sama saya. Nah, jadi mungkin disitulah batin saya, kepahitan saya dalam hidup saya waktu itu. Saya memilih hidup udah nggak punya siapa-siapa lagi, nggak ada yang bisa nolong gitu kan. Saya wah main, saya pergi tuh, saya main pergi keluar, saya nongkrong sama kawan-kawan saya. Jadi disitulah ya, mungkin saya bertahan sampai saya SMP. Saya bertahan sampai saya sekolah di duduk bangku SMP, tetapi itu semua saya nggak apa, wah banyak berat banget cobaannya gitu ya, hidup di luar itu saya banyak banget cobaannya berat. Udah selesai SMP saya keluar total, saya keluar dari rumah, dari lingkungan keluarga saya keluar, saya nggak jelas tuh kawan-kawan semuanya nih, saya nggak jelas. Saya memiliki agama Islam ya, saya dari agama Islam, saya punya Allah ya, saya punya Allah, saya punya Nabi Muhammad di situ. Tetapi saya Islam KTP kawan-kawan, saya akuin saya Islam KTP, saya tuh nggak tahu namanya Al-Quran, saya nggak bisa gitu ya, saya pelajarin saya nggak bisa, mungkin yang saya hafal cuma niat-niat sholat gitu ya, tapi ya sholat saya tuh saya sembah saya sujud saya itu di saat saya lagi apa ya, udah nggak ada harapan gitu, nggak ada harapan dalam kehidupan ini gitu loh ya, saya ingat sama Allah gitu kan, saya seperti saya permainkan lah gitu ya, kurang lebihnya kan. Jadi di saat saya susah baru saya meminta, saya berdoa gitu kan. Nah udah pas kayak gitu saya keluar SMP, saya makin jadi, pertemanan saya makin jadi, saya makin jadi, tapi saya masih tuh ikut-ikut film, ikut-ikut casting gitu ya. Tapi yang saya dapat dampaknya itu bahaya fatal gitu, bahaya fatal. Kawan-kawan saya kan duitnya banyak gitu ya, duitnya banyak, happy, fun gitu ya, flight kemana aja bisa, mau nongkrong di bar mana aja bisa gitu ya, pengen check-in hotel di mana aja bisa gitu kan. Nah, tapi jadi pertemanan saya itu pertemanan yang ini sih, pertemanan yang agak sulit untuk ibadah ya, untuk keimanan gitu, untuk ingat Tuhan gitu ya kan. Nah, jadi terjerumuslah saya di dalam dunia hukum, dalam arti dunia hukum, karena saya udah kepepet, saya nggak tahu lagi mau gimana ya kan, hidup saya di jalan, hidup saya di luar, saya nggak punya biaya ya kan. Nah, saya mau kerja, saya nggak ada, butuh banyak lamaran yang harus dibutuhkan gitu ya, persyaratan gitu ya. Udah, saya main tuh, saya menguasai sekolah multimedia. Saya menguasai sekolah multimedia, saya punya bakat IT di situ. Jadi mungkin ya, saya pernah terlibat hukum. Saya pernah terlibat hukum, saya adalah hacker ya. Saya hacker database pemerintahan Provinsi Lahat dan Polres Lahat Sumatera Selatan mungkin di situ. Dan saya juga pernah terlibat juga sih di daerah Jakarta juga. Jadi mungkin kalau lebih jelasnya itu First Travel, kawan-kawannya First Travel, kalau Anda melihat dan tahu dengan kasusnya First Travel, mungkin di situ saya ada terlibat di situ, saya bermain di situ. Tetapi itu hanya masa lalu saya, hanya masa lalu saya yang sangat suram lah ya, agak sangat suram. Tapi ya udah, saya udah tahu gitu loh hidup saya. Oh oke, okay. Tapi saya pemegang duit banyak, saya oke, saya pinjam duit tangan, tapi hidup saya nggak tenang, terus saya mau kemana gitu nggak tenang, takut wah itu ngeliat orang aja kita udah salah gitu ya, ngeliat orang aja kita udah beda pikiran kita gitu kan, mau kemana aja makan pun walaupun seenak-enak aja nggak nyenyak tidurnya gitu kan. Udah pas kayak gitu saya kena hukum, saya di penjara, saya menjalani hukuman saya keluar. Jadi saya udah mau bener-bener tuh hidup, saya udah mau bener-bener hidup, saya udah mau tinggalin aja deh masa lalu saya nih, nggak ada artinya gitu ya, karena saya itu hanya kedagingan saya ikutin kedagingan saya, bukan untuk saya gitu. Jadi itu saya sudah, saya pergi, ketika itu saya tuh
ke Bali, saya ke Batam, saya menjadi tour guide. Saya menjadi pemandu wisata orang asing gitu ya. Saya pergi ke sana, saya bekerja di sana, udah jalanin hidup gitu ya, tapi tetap aja masih namanya kehidupan di Bali kan mungkin kalian tahu sendiri ya, anak-anak muda di sana, bar banyak terbuka, minuman keras pun banyak gitu ya. Apa istilah katanya tidak ada yang istilah katanya ya untuk yang jalan yang nggak bener itu gampang dicarinya gitu istilah katanya. Nah setelah itu saya mendapat musibah, saya ditelepon oleh tante saya, oleh keluarga saya di Jakarta bahwa tante saya meninggal. Tante saya meninggal bulan 2 kemarin. Itu tante saya mungkin yang ngebiayain saya lah, yang ngebiayain saya sekolah, ngebiayain yang paling sayang sama saya gitu ya mungkin ya. Nah pas kayak gitu saya datang, saya pergi, saya pulang ke Jakarta, saya melihat tante saya sudah tidak bernafas lagi. Disitulah saya udah, saya berserah diri gitu ya, saya juga berdoa gitu kan, ya udahlah emang ini takdirnya gitu kan, ini takdirnya saya untuk hidup sendiri, nggak ada lagi yang orang yang sayang sama saya gitu kan, nggak ada lagi orang yang mau nolong hidup saya gitu kan. Ya udahlah saya bilang kan mau gimana lagi, udah saya diam di Jakarta, saya tuh mungkin cari uangnya bisnis online saya juga ada di live streaming ya, di salah satu aplikasi itu saya ada di live streaming, saya menjadi host di situ kan, saya bisa mendapatkan uang di situ. Nah, pas kayak gitu saya ketemu cewek, cewek ini dekat sama saya. Setelah itu saya udah jalan lah hubungan baik sama dia, dia ngajak saya ke gereja. Nah inilah cerita saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal gereja gitu ya. Nah di sini dia ngajak saya, Vin ayo kita ke gereja, kata dia. Lu gila kali, saya bilang kan, gua kan agama Islam, nggak pantas kalau gua ke gereja, saya bilang kayak gitu. Udah, kalau lu mau ikut ya udah ikut, tapi saya penasaran gitu. Di balik penasaran saya, mungkin saya izin cerita sedikit sama kawan-kawan semua. Gini ya, kita saling percaya juga ya, saling kepercayaan juga membicarakan ini karena sebelum saya pergi ke gereja, sebelum saya tumbuh di dalam SD, SMP, SMA, saya sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya sudah mengalami pertemuan Tuhan Yesus bukan dari mimpi, awal dari mimpi, tetapi kenyataan. Saya digendong. Saya lagi ada acara kemah di daerah Cibubur, Jambore. Saya digendong, saya nggak tahu gitu kan, saya nggak tahu gitu, dalam mata saya nggak tahu gitu kan, ya orang gendong saya ya cuman sinar terik putih, tapi ya kayaknya kain putih gitu, tapi mukanya tuh ya putih bersih, katanya kita nggak bisa nebak gitu ya, saya nggak tahu gitu, oh mungkin namanya kita masih kecil gitu mungkin nih, karena kan saya sering digendong di lokasi syuting gitu kan, saya sering digendong-gendong orang, oh ya udah saya bilang kan. Terus itu sampai tiga hari dari mimpi, sampai 3 hari saya dimimpin kayak gitu kan, sampai saya lagi digendong, di depan ada kayu bakar tapi nggak kelihatan, yang tadinya saya di kemah ada tenda, ada pohon, ada rumput-rumput jatuh, bisa katanya kan ada tanah, ini nggak ada, ya udah putih bersih aja itu ya kan. Saya bilang, saya tanya sama kawan saya, dia nggak tahu, saya tanya mungkin sempat sama guru saya ya, mungkin sama guru saya ya, mohon maaf, saya sih bilang, saya menceritakan saya bertemu seperti ini sosoknya, saya digendong, saya seperti ini ya. Tapi beliau mengatakan bahwa itu ada ajaran sesat yang akan mengajak saya gitu kan ya, tapi saya nggak tahu gitu. Saya katanya, ya udahlah skip aja, dalam arti gitu ya, bahasa sekarang kan skip aja gitu. Oke, udah. Tadi saya bicara dari gereja sama kawan cewek saya itu. Ya udah, oke, karena saya domisili di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, saya tuh pergi ke New Soho. Di lantai 11 yaitu gereja keluarga besar GBI, keluarga Allah ya. Gereja
GBI Keluarga Allah. Saya pergi ke sana. Nah, saya pergi, setelah itu saya masuk. Saya masuk, wih saya langsung lari. Saya langsung lari kawan-kawan. Dalam arti gimana ya? Mungkin ya Anda kalau dari biasa Anda pergi ke masjid atau biasa Anda dari wihara atau dari kelenteng atau dari pura ya kan kalian pergi ke gereja masih kalian shock gitu ya kan kalian kaget gitu kan. Saya masuk, saya melihat orang lagi pada diri, lagi pada menyembah, lagi pada nyanyi ya kan. Nah di situ saya down, waduh, saya bilang kan, oh nggak bisa ini, saya harus keluar, saya bilang. Udah saya keluar, di situ saya keluar, tetapi di balik saya keluar, kaki saya pun ini, padahal saya jalan lurus, kaki saya kayak kesandung gitu, padahal nggak ada orang, nggak ada apa, kaki saya kesandung begitu kan, kaki saya kesandung, tapi saya jalan lagi keluar, kawan saya nyamperin saya, lu kenapa keluar katanya kan, udah nggak apa-apa, lu aja ke gereja, gue tungguin lu di sini, gue bilang. Oh ya udah kalau kayak gitu, udah. Kalau lu mau masuk, ayo masuk sama gue duduk aja, lu kan nggak tahu kan, nggak usah diri, nggak apa-apa. Ya udah lu masuk aja duluan, tak kalau gue pengen gue masuk. Nah di situ berapa langkah dia jalan, ya udah saya ikut lagi, saya penasaran gitu kan, saya penasaran, saya masuk ke dalam gereja. Wah di situ saya nggak tahu saya harus kayak gimana gitu ya, saya nggak tahu gitu, saya harus seperti apa nih, ya ampun, gue mau ngomong apa, gue menyanyi apa, gak ada yang gue tahu, walaupun di layar itu ada tulisan, ada nyanyi ya, ada nyanyian, ada teksnya gitu ya. Udah seperti itu, saya ikut, saya ikut. Kok beda lo ya, jantung saya ini beda gitu, jantung saya ini saya bisa merasain orangnya gitu ya, yang mana tempat yang pas sama saya atau yang enggak gitu, karena saya orangnya bad mood, saya orangnya bipolar gitu, saya tahu tempat yang pas atau tempat yang enggak gitu kan. Oh iya, dalam hati saya, kok kayak gini nih orang Kristen nih, sembahyang adem banget, saya bilang kan. Wih, saya bilang, ya udah, saya cuman saya ngatin aja, saya ngatin, tapi saya nangis, kawan-kawan, saya nangis, saya keluar air mata saya di situ. Dalam arti yang saya tangisin itu mereka punya Tuhan. Bisa katanya mereka orang-orang yang setia sama Tuhannya gitu ya. Saya ini bingung, bisa katanya kan, saya nggak ada pegangan iman sama sekali dalam hidup saya, walaupun saya agama Islam, tapi saya mempermalukan agama Islam dalam hidup saya. Saya terangin sekali lagi ya, saya mempermalukan agama Islam dalam hidup saya karena kenapa? Karena saya Islam KTP, saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak patuh dalam ajaran Islam itu, saya nggak patuh gitu ya. Nah di situ saya dengar, saya kasih paham lah sama kawan-kawan gitu ya. Mas kayak gitu udah, ya udahlah. Saya di situ saya sampai diri, saya sampai nyanyi. Nah udah selesai praise and worship di situ. Ada salah satu ibu pastor ya, ibu pastor Nita Setiawan membawakan khotbah kesembuhan ilahi. Nah, di situ saya dengerin khotbahnya, saya dengerin alur ceritanya. Kok yang dia ceritain sama kayak kehidupan saya nih. Orang yang lagi sakit, orang yang lagi drop, mentalnya kena, lagi stres, lagi campur aduk, dapat khotbah yang seperti itu ya kan. Saya bilang, oh ya ini mah cuman ini doang lah, cuman emang khotbahnya seperti ini gitu, bukan menunjukin saya nggak tahu gitu kan. Udah di situ saya saya yang kata-kata dari gereja itu mungkin ya itu, saya nggak ngerti. Hari ini Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa-dosa kita. Nah, di situ saya penasaran. Saya penasaran hari ini dan kemarin Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa-dosa kita. Di situ saya penasaran. Buset, serem amat gitu ya kan. Ya udah, setelah itu saya tuh mungkin pulang, saya cari, saya diem. Nah disitulah kata-kata saya tuh, kata-kata Pastor Nita itu sangat terberkati dalam hidup saya, dalam mental saya ya.
Udah, saya pulang tuh dari gereja. Saya bilang sama kawan saya, makasih ya, saya bilang kan, adem juga tuh gereja, saya bilang kan. Kok gue jadi nangis, gue bilang, dia ketawain saya gitu kan. Udah, pas kayak gitu, saya pulang, saya nyampe kamar, saya buka YouTube, kawan-kawan saya buka YouTube, saya buka tuh websitenya Keluarga Allah kan, saya buka tuh Pastor Nita dan banyak pendeta-pendeta lain ya, ada Philip Mantova, ada Gilbert Lumendong, ada yang lain gitu ya. Saya belajar di situ ya kan, sampai saya tertarik, saya tertarik dalam arti, wih, gue punya apa ilmu yang baru nih, ilmu-ilman yang baru dalam hati saya kayak gitu ya kan. Udah saya mau pelajarin, dan bagi saya setiap saya buka ayat-ayat Alkitab, setiap saya buka ayat-ayat profetik, itu terjadi, itu kata Tuhan itu terjadi dalam hidup saya gitu ya kawan-kawannya. Saya sempat ngeri gitu, saya sempat ngeri. Sampai saya bilang begini, ya udah, oke, gue mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gue. Kenapa? Saya takut sama dosa. Saya saya lebih lebih percaya gitu ya. Katanya bukan saya nggak percaya ya, dalam arti saya bukan mau mendirikan Islam di sini, saya nggak ada seperti itu ya. Saya lebih kuat iman saya dalam Kristen, yang dimana saya di Islam itu saya banyak dosa, jalan-jalan saya tuh, tuntunan-tuntunan saya tuh ya udah rusak semuanya. Bukan orang yang mengajarkan saya Islam itu rusak, bukan ya. Dalam hidup saya gitu, saya jelasin sekali lagi biar kita nggak salah paham semua di sini. Karena saya seorang murtadin ya, kawan-kawannya. Nah jadi setelah itu saya pergilah ke Taman Doa Depok. Saya pergi ke Taman Doa Depok, diajak kawan saya bilang, di sana itu menara doa ya, menara doa. Di sana kita bisa ada bukit doa, ada menara doa, ada kamar doa di sana kan kita bisa menyembah, kita bisa istirahat, kita bisa jadi di tempat itu ada konsel, ada ininya mungkin ya bahasa ininya pendetanya gitu ya, ada bapak pendetanya itu Bapak Pendeta Adnan di sana. Saya kontrol sama dia pas pertama saya masuk sana gitu ya. Dan hari kedua saya nggak pakai lama. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, saya bisa minta tolong. Saya bilang kan, apa kata dia kan, saya ceritain, saya dari Islam, saya ingin mengenal dan saya ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya bilang seperti itu sama Bapak Pendeta Atman itu. Kamu yakin kata dia? Iya saya yakin dalam hati saya. Apa yang kamu buat yakin dalam pikiran kamu bahwa Tuhan Yesus eh, juru selamat yang akan menyelamatkan kamu, yang akan menghapus dosa-dosa kamu? Saya cuma bilang, saya belum paham banget dalam Kristen, tetapi saya mempunyai aura yang baru, saya mempunyai iman yang baru. Dan saya rasa, saya buka Alkitab, saya adem, saya dengar lagu, saya adem gitu ya. Dan saya rasa saya pantas untuk menerima ini. Saya pantas untuk menerima ini karena saya ada baca di Alkitab. Mungkin tadi ya, saya terkejut juga Pak Franky pas buka kita berbicara tadi ada satu ayat ya, di ayat yang Pak Franky sampaikan, bukan kamu yang memilih tapi aku yang memilih kamu ya kan. Nah di situ saya ada ayat itu yang saya pelajari. Disitulah saya bilang, saya udah nggak takut apa-apa lagi, saya udah tahu resikonya. Karena apa, dalam Alkitab saya pelajari, sebelum orang menghina kita, sebelum orang menjatuh-jatuh, menjelek-jelekan harga diri kita, Tuhan Yesus sudah dihina, sudah dijatuhi, sudah dihukum, dan tidak layak, dibuat tidak layak sama manusia. Jadi saya udah nggak takut, karena itu di Alkitab udah ada seperti itu ya. Itu pegangan kuat saya gitu ya. Karena saya masuk Kristen bukan cari, saya mau viral, saya bukan mau cari duit ya, saya bukan mau cari apapun yang ada dalam dunia ini. Saya cuma mencari iman dalam hati saya terima Tuhan Yesus, saya harus sembah dia, saya harus puji dia, saya akuin dia raja di atas segala raja. Karena saya udah mengerti dalam hidup saya tuh,
sudah sangat terberkati gitu ya. Saya terima kasih oleh gereja GBI Keluarga Allah dan para pendeta yang saat ini tuh banyak support saya, banyak ngasih saran, ngasih firman, terus semangatin saya gitu ya. Saya sangat bersyukur bisa kenal kenal orang-orang hebat seperti itu, dan mungkin ini yang jadi jawaban dari hidup saya untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu ada di hidup saya. Tuhan Yesus itu membantu hidup saya. Saya nggak kuat, Pak. Saya baru keluar dari penjara, misalnya ya, saya keluar dari penjara, itu hidup saya tuh nggak pernah selurus kayak gini nih, nggak pernah. Saya ngurus kayak gini nggak pernah hidup saya. Hidup saya tuh belok. Kalau nggak ke bar, kalau nggak ke berzinahan, kalau nggak hacker. Hidup saya seperti itu aja. Kalau nggak ya nipu, bisa katanya. Saya nggak mau lah. Kita jangan. Saya nggak mau munafik jadi manusia gitu ya. Karena saya orang berdosa. Saya orang berdosa yang ingin bertobat gitu. Jadi saya itu takut banget gitu, nggak, bukan takut, nggak ada di otak saya nih, kiri kanan belakang depan saya ini nggak ada hal yang ingin saya lakuin. Oh, gue mau kayak gini nih. Walaupun gue kayak gini, walaupun sedikit kata mungkin ada salah terucap dari omongan saya, mungkin ya kita wajar gitu kan. Tapi hal-hal yang negatif itu udah dihapus semuanya dalam hidup saya ini. Hidup saya malah lihat YouTube, bisa katanya malah saya pergi ke gereja. Bahkan di minggu, hari minggu itu saya bisa 3 kali ke gereja, 4 kali mungkin ada. Saya pernah sampai berapa kali itu, dari pagi sampai malam tuh udah saya di gereja aja. Saya di gereja aja, saya bilang. Karena saya bukan ini, saya mau berdoa, buku khusus saya mau berdoa gitu kan. Udah pas kayak gitu, saya bilang, saya lulusan SMP, tadi saya bilang sama kawan-kawan semua ya. Saya lulusan SMP, saya udah pernah, saya sekolah SMK, tapi SMK saya tidak lulus. Dan saya nggak punya kehidupan yang tepat, nggak punya orang-orang yang kuat iman gitu ya. Di dalam Kristen, Tuhan Yesus menemukan saya orang-orang pilihannya, orang-orang yang ingin merangkul saya gitu. Jadi puji Tuhan saya nggak tahu lah ya. Saya sampai ngetes, dalam arti Tuhan Yesus itu saya tes gitu ya. Udah, gue mau tes nih, hari ini gue dapet apa? Hari ini gue dapet firman apa? Hari ini kalau Tuhan tahu apa yang mau dalam hidup gue ini, coba tunjukkan mukjizat, berikan mukjizat gitu, sampai kayak gitu ya. Bener, keluar semuanya teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak ada bersandiwara. Apa yang nggak ada di pikiran saya itu terjadi gitu, ya kan? Nah, udah, mungkin itu singkat cerita saya. Saya menceritakan bahwa bagi Tuhan itu emang tidak ada yang mustahil ya. Puji Tuhan, saya di saya ikut seleksi. Jadi ceritanya dari Jakarta kemarin saya ke Jogja. Saya ke Jogja, saya nyari kerja. Saya ada kerjaan nih dari kawan saya, tapi saya nyampe Jogja, kawan saya nggak jelas, malah ngajakin saya main-main dulu, ngajakin saya happy-happy dulu, baru kerja. Aduh, saya tinggalin dia, saya skip. Saya di Jogja kan, rasa hati saya deket nih Solo, saya bilang, karena gereja saya, Bapak Gembala Obaja Tanto Setiawan itu ada di Solo, Surakarta ya. Pas kayak gitu udah, saya pergilah ke Jogja, saya tinggalin kawan saya. Di situ saya ketemu juga ada sekolah misi. Di situ saya sekolah, ada sekolah juga, tetapi hati kata saya nggak pas. Oh, saya tidak pas sekolah di sini gitu. Saya nggak pas sekolah di sini. Pas kayak gitu, saya pergi. Saya mau ke Solo. Itu jam malam, kawan-kawan. Jam malam, jam setengah 7, jam setengah 6. Setengah 6, saya nggak tahu kan ya, mungkin adalah di sini yang orang-orang Jawa ya, saya nggak tahu harus naik apa ke Solo ini. Saya tanya sama orang situ kan, Pak, saya mau ke Solo naik apa ya? Saya bilang saya udah pasrah, ya udah saya nyari hotel lagi, saya istirahat atau enggak besok saya balik ke Jakarta pulang, gitu kan. Saya istirahat, saya di Alfamart, saya beli minum, saya ngobrol tuh sama yang orang itu, Mas mau kemana? Saya mau ke Solo, saya bilang, Mas dari mana? Saya dari Solo.
Oh, naik apa? Saya bilang naik KRL. KRL apa? Saya bilang kan soalnya komuter lain Jakarta ya kan. Iya komuter lain. Emang ada mas? Ada. Itu terakhir nih bentar lagi jam setengah tujuh. Ongkosnya cuma 8.000 mas kata dia kan. Mas punya kartu e-money atau apa? Kartu kereta yang warna hitam kata dia. Ada saya bilang. Oh ya udah. Itu jam setengah tujuh ada. Langsung saya lari dengan jiwa roh saya yang berapi-api. Saya ini mukjizat saya bilang ya kan yang saya nggak tahu harus ke Solo yang mungkin besok pagi saya ke Solo ini mukjizat saya bilang saya langsung naik gereja puji Tuhan saya ada di gereja apa ada di kereta itu saya pergilah tujuan Solo di dalam gereja saya udah niat saya mau ke Pondok Daud dulu karena di gereja saya ada Pondok Daud 24 jam saya chat admin center saya mau info apa untuk lokasi Pondok Daud itu ada di dalam gereja atau tempat lain gitu kan sampai jam berapa terus admin center itu bilang maaf kak kalau hari ini nggak ada Pondok Daud adanya Miracle Night kata dia kan ada Miracle Night oh oke oke itu Miracle Night saya nggak tahu kawan-kawan mungkin yang saya alami itu KKR gitu ya. Nah, kebangkitan Roh Kudus itu yang saya pernah ikutin kalau Miracle Night saya tahu Miracle Night keajaiban gitu ya. Nah, Net kata dia ada. Oke, saya dengan hati saya sangat senang dong. Tadinya kan saya di Pondok Daud. Itu saya cuman mungkin saya bisa menyembah, saya bisa berdoa di situ ya. Jadi dengan hati saya sangat senang lagi. Tuhan ngasih jalan sama saya. Oke, kamu saya antar ke Solo. Sampai Solo kamu ke gereja. Itu jawaban Tuhan yang kedua ya. Itu jawaban Tuhan yang kedua. Nyampe saya di Solo, acara itu dimulai pas pembukaan acara saya nyampe di depan itu. Nyampe di situ udah saya menyembah, saya di situ berdoa, apa jiwa roh saya berapi-api di situ. Mungkin bahasa roh yang saya keluarin itu wah sungguh luar biasa, sungguh dahsyat gitu ya. Lawat lawatan Roh Kudus itu dalam hidup saya itu sungguh luar biasa. Saya ikutin prosesnya sampai selesai saya bertemu dengan Bapak Gembala saya. Tadinya saya mau nggak mau nyamperin, tetapi ada orang yang didoakan. Saya samperin Bapak Gembala itu, saya cuma meminta doa. Mungkin kurang pas ya bagi saya kalau saya jemaat GBI Keluarga Allah, saya tidak ketemu dengan Bapak Gembala saya. Bagi saya itu kurang pas gitu kan. Saya ketemu puji Tuhan dengan cara yang paling gampang. Di situ ada urapan minyak juga kan. Saya diurapi dengan minyak dari Bapak Gembala. Saya berkata, apa kamu dari mana? Kamu mau apa? Kata dia kan. Saya bilang saya dari Jakarta. Saya pergi ke Jogja. Saya mau kerja. Saya nggak jadi. Saya mau sekolah pun saya nggak jadi. Kamu mau sekolah apa ya? Kalau kemarin kan sekolah ya sama STT gitu ya. Nah, kenapa nggak sekolah kami aja? Kata dia kan. Kita punya sekolah juga. Kata dia. Kita punya sekolah juga. Oh, iya Pak. Ya kan saya nggak tahu ya kawan-kawan ya. Mungkin saya kan belum komunikasi untuk dana, untuk apa kan saya harus persiapkan gitu kan. Udah didoain oleh Bapak Gembala besok kamu ada gereja minggu ada anak-anak dari STT itu ada formulir kamu ambil di situ udah saya ambil di situ ya saya pergi saya pulang saya terima kasih paginya saya datang saya ambil tuh formulir dari STT El Sadai saya bilang saya disuruh Pak Ubaja saya tulis saya nomor saya di save sama orang sana besoknya saya ke gereja lagi sudah saya pulang pas kayak gitu pas saya lagi duduk di jalan itu saya mau pulang sebenarnya karena saya udah bingung kan RCTL Sada ini pakai daya atau enggak atau gimana ya udah saya balik aja lah saya bilang ya kan pas kayak gitu saya lagi duduk saya dapat pesan ini dengan Bapak Kelvin saya ingin konfirmasi dari STTL Sadai ya kan pas kayak gitu udah kami ingin ketemu kata dia kan kami ingin ketemu segera isi formulir-formulir ini kata dia kan oke wah lebih lagi dong saya bingung saya harus pulang ya kan nih gue dapet pesan kayak gini gitu bisa katanya bahkan bangga saya tuh lebih dari duit 1 miliar lebih dari 100 miliar itu nggak ada artinya bagi saya udah dapet kebahagiaan gitu kan udah jiwa saya berapi saya semangat saya dikasih soal saya tuh berat
saya kasih 20 soal gitu ya, saya kasih 20 soal. Waduh, ini kan tentang kekristenan, saya bilang ya kan, saya tentang Kristen, tapi yang bisa saya pelajarin saya isi, mungkin ada lah yang beberapa saya mengetahui dari Google ya, mungkin 3 atau 4 saya mengetahui karena yang seluruhnya saya mengetahui gitu ya, sebelumnya saya belajar dan ada di ayat Alkitab gitu ya. Saya belajar, puji Tuhan nggak lama, bener, saya nggak lama, langsung saya dikasih surat, selamat Anda terpilih sebagai mahasiswa beasiswa di asrama dan sekolah S1. Saya terpilih. Wah, di situ ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab doa-doaku selama ini. Puji Tuhan, ya puji Tuhan, aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Bener, saya di sini saya bukan mau jadi pendeta, saya bukan mau jadi gembala, saya bukan mau jadi pendoa, tapi saya sekolah di sini, saya ingin belajar dalam kekristenan, saya ingin melayani Tuhan dengan hidup saya. Saya nggak, saya mau tinggalkan dunia-dunia ini yang bagi saya nggak ada artinya, istilah katanya ya, nggak ada artinya dalam iman saya gitu. Nah, tapi tar dulu, ya kan, ini saya S1, saya ijazah saya SMP, kawan-kawan. Coba kalian pikir, ijazah saya S1, saya dapat beasiswa, dan saya cuma punya ijazah SMP sekarang. Tuhan kasih jawaban lagi sama saya. Saya dapat kenalan sama orang PKBM. PKBM itu adalah sekolah yang paket gitu, paket C. Waduh, saya makin bingung, saya bilang kan, saya makin bingung ini apa yang terjadi, saya bilang kan, kok bisa kayak gini gitu kan. Udah, sekolah kita paket C, kamu bisa melanjutkan sekolah kamu, SMA kamu di sana 4 tahun, di sini 1 tahun, kamu bisa mendapatkan ijazah. Dan saya tanya sama bapak dosen saya ceritain, Tuhan yang menjawab doa kamu. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sama Tuhan dan terima kasih sama saya. Di situ saya, ya puji Tuhan ya, semuanya di sini, disitulah mungkin dahsyat mukjizat Tuhan yang saya alami hingga detik ini ya. Dahsyat banget, yang dimana saya akan bertempur asrama di tanggal 2 Agustus ini saya sudah masuk asrama. Puji Tuhan, itulah jawaban doa saya. Saya percaya Tuhan Yesus bantu dalam hidup saya. Di setiap langkah kaki saya itu ada bersama Tuhan. Jadi itu cerita singkat saya. Di sini saya memberikan kesaksian kepada semuanya, hamba-hamba Tuhan yang terhormat yang ada di sini, pelayan-pelayan Tuhan, dan kawan-kawan, rekan-rekan sesama Kristani, dan yang lainnya. Salam toleransi juga. Mungkin saya cuma bisa pesan begini ya, untuk kita, jika kamu masih belum bisa untuk merubah hidup kamu bertobat, lawan hidup kamu itu dengan sepenuhnya. Karena kalau kamu bertobat dalam omongan, tidak dalam perbuatan, itu hanya sia-sia. Karena makin banyak yang akan mengganggu dalam kehidupan ini. Dan satu pesan saya, jangan izinkan iblis masuk ke dalam hidup kita. Karena itu sangat gampang. Gunakanlah aplikasi media sosial itu yang baik. Terus lakukanlah kamu bertumbuh dalam iman kamu tuh dalam kelompok-kelompok sel. Mungkin ada gereja, mungkin ada kakak rohani, ada adik rohani. Berbuatlah kebaikan dalam hidup ini. Jangan cari harta. Karena harta akan habis semuanya. Kita mati gak ada bawa harta kita. Kita mati gak ada bawa kekayaan kita. Tapi kita mati, kita bawa amal kebaikan kita. Kita bawa dosa kita. Kumpulkan harta kita di surga. Kumpulkan harta kita di surga, kawan-kawan. Jangan kumpulin harta kita di dunia. Hanya sementara. Tapi surga itu lebih indah. Dan
Aku percaya kita semua di sini, kawan-kawan, ibu, bapak, semuanya pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini adalah orang yang dikasihi sama Tuhan, orang yang dipilih sama Tuhan, karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup kalian semuanya, anak muda khususnya. Jangan putus asa, cari pasangan yang takut akan Tuhan, jaga kekudusan, berdoa, lakukan puasa, meminta sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan ada dua rema di sini aku menyampaikan sebelum aku menutup kesaksian ini. Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi sadar teman-teman. Udah berapa banyak dosa yang kita buat ini. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa-dosa kita. Jangan kita buat banyak lagi dosa ini. Oke, Tuhan akan balas kok. Akan hapus dosa gue. No. Kalau kamu gak sungguh-sungguh, dosa itu gak akan dihapus. Mukjizat itu gak akan terjadi. Jangan kamu berkata itu, hari ini kamu ke gereja, antar malam kamu udah di bar. Hari ini kamu ke gereja, antar malam kamu sudah sama cewek. Hari ini kamu sudah ke gereja, hari ini. Besok kamu bohongin orang tua kamu. Dengan hal yang apapun, iblis masuk dalam kehidupan kamu. Harus kamu percaya, Tuhan sangat sayang sama kita semua. Jiwa-jiwa muda, banyak yang harus kita selamatkan. Jiwa-jiwa muda yang belum mengenal Tuhan, ayo kita ajak. Ayo kita bimbing. Dan ayat yang terakhir, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalian harus percaya ini. Bertobatlah ya kawan-kawan semua anak-anak muda di sini. Dan saya yakin kalian semua orang baik di sini, kalian orang yang disayangi sama Tuhan, kalian yang sangat diberkati, kalian yang sangat ingin dikasih kemuliaan, mukjizat yang terjadi dalam hidup kamu serta keluarga kamu semuanya. Karena dengan Tuhan itu pasti. Hidup sama Tuhan itu pasti. Mukjizat Tuhan itu pasti. Berkat Tuhan itu pasti. Pengampunan dosa itu sama Tuhan pasti. Tuhan itu pasti, kawan-kawan. Ya, life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan kumpulkan harta kalian di surga. Mungkin. Dan terima kasih juga untuk para pihak Miracle TV. Sekiranya pembicaraan ini menjadi berkat untuk semuanya, telah mengundang saya pribadi di acara ini, dan kawan-kawan semuanya, dan anak muda, cuman satu pesan saya, jika kamu ingin melayani Tuhan, jika kamu ingin sungguh-sungguh sama Tuhan, jawabannya Tuhan itu pasti. Tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Jangan berharap dengan manusia, berharap dengan Tuhan, karena manusia mengecewakan. Pacar bikin galau, Tuhan gak ada galaunya sama kalian semua. Ya, jangan berharap sama manusia. Serahkan semuanya, karena semua tubuh kita, kuduskanlah hidup kita ini. Ya, damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin sekiranya Amin. itu Pak Franky dan kawan-kawan Miracle TV semuanya, salam kenal dari saya. Shalom semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian yang mau dibawakan oleh Saudara Kelvin, silakan. Mungkin sih saya waktu pertama kali masuk gereja, lagunya itu Bukti Kebesaranmu ya. Iya.
kawan-kawan. Itu mungkin dari NDC ya, NDC Worship kalau nggak salah sih ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mukjizat sertaiku. Mungkin itu kau Amin. bersama. Ya, luar biasa ya. Suaranya Ya. bagus. Kalau dilatih bisa menjadi singers atau worship leader. Tinggal bergabung dengan komunitas di gereja dan bertumbuh di situ. Dan menjadi pelayan Tuhan dan menjadi juga saluran berkat. Kita bergeser ke teman-teman di Zoom untuk berbagi pada sore hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Saya lihat ada Ibu Ria dan Ibu Ruth. Kita bergeser dulu kepada Ibu Ruth dulu ya. Shalom, selamat malam Ibu Ruth. Selamat malam. Karena setiap live selamat malam ya. Selamat sore Ibu Ruth, apa kabar? Hai, selamat sore Pak Franky, rindu sekali ya. Wah, puji Baru Tuhan. hari ini baru bisa masuk. Wow. Ya. Saya mendengar kesaksiannya, hati saya itu dagdikduk bergelora, sukacita entah mengapa ya. Saya senyum-senyum Amin. sendiri tadi. Ya. Kelvin hampir sama dengan saya. Pada waktu saya pertama kali ke gereja, belum Kristen ya. Nggak tahu kenapa ada orang ngapa-ngapain di gereja itu saya nangis sendiri. Nggak tahu kenapa sampai air mata ini nggak bisa terbendung sama sekali. Saya waktu itu di dalam penjaranya gereja, karena waktu itu saya kenal Tuhan Yesusnya di gereja. Pada waktu saya sholat, saya pakai ruko, saya berdoa, yang jawab Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu saya itu iseng-iseng masuk gereja sama teman saya, diajak waktu itu kalau nggak salah Paskah. Saya masuk itu nggak ngerti apa-apa. Terus habis itu air mata ini keluar dengan sendirinya. Nggak tahu kenapa, Kevin. Dan habis gitu saya sampai malu sendiri. Saya cuma jaga-jaga, ya Tuhan, saya ini loh, kenapa ya kok nangis? Wah, kalau ditanyain sampai gini ya, gimana? Saya malu Tuhan. Wah, gini aja kalau saya seandainya ada yang tanya, kenapa kamu nangis kok sedih kayak begitu? Saya bilang, saya kangen rumah. Padahal kangen rumah juga enggak, ini juga enggak. Karena di penjara waktu itu saya sangat enak. Narkoba pun masih bisa, jual inek, jual perempuan, saya masih bisa bebas. Ngapain saya harus keluar cepet-cepet? Tapi entah mengapa itu, dan di gereja pun saya bisa memualafkan orang, di penjara bisa memualafkan satu orang gitu kan. Tapi entah mengapa ya, nangis terus. Tapi ternyata setelah tahu, itulah awal mula Roh Kudus memenuhi saya. Sampai akhirnya pada suatu masalah saya berdoa, saya kepingin dosa saya dilepaskan. Yang jawab, ternyata Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Ini teman-teman tim doa masuk. Gitu ya. Saya tadi itu rasanya panas dingin semua, ingat masa lalu ya. Rasanya ya Tuhan. Tapi kenapa rata-rata teman-teman kita begitu ya? Ternyata nggak saya aja. Banyak orang yang seperti itu nangisnya nggak tahu karena apa. Ayo, saya yakin Kevin juga nangis karena apa, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba nangis aja. Sedih enggak? Apa itu namanya? Gimana, pokoknya ada sesuatu yang tersendiri, entah mengapa gitu ya. Ya dibilang ayem ya ayem gitu ya, damai ya damai begitu. Yang jelas bukan tangisan marah. Mungkin kalau tangisan penyesalan dosa, mungkin iya. Tangisan kagum atau apa, mungkin iya. Tetapi nangisnya itu nggak tahu tangisan apa gitu loh. Ya. Itu yang saya rasakan seperti itu, dan ternyata banyak juga gitu kan. Dan puji Tuhan, benar kata Pak Franky, statement yang dikeluarin tadi pun saya juga, Kevin bilang bahwa saya tidak ingin jadi penginjil, saya tidak ingin jadi pendeta, itu cuma gelar. Tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pergilah, beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Itu kan salah satu pelaku firman Tuhan. Seperti itu kan, Yakobus 1 ayat 22 Pak Franky. Saya juga mengimani firman itu. Saya mau menjadi pelaku firman. Saya nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi penginjil. Tetapi ada teman ngasih gelar, kamu evangelis, kamu penginjil. Ya sudahlah, penginjil kan pemberita kabar baik. Injil kan kabar sukacita. Ya saya harus
kabarkan. Karena firman Tuhan kan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, kalau kita nggak mau menipu diri sendiri, mari kita semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Istilahnya satu, kabarkanlah berita keselamatan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Lengkapilah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Wow, dahsyat, Allah luar biasa. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Meskipun cara saya berbeda, hanya dari kampung ke kampung melayani di teman-teman mereka, tapi saya akan lakukan pemberitaan Injil karena Injil adalah kabar sukacita. Semangat Kevin, luar biasa, Allah dahsyat, dan saya salutnya ya. Maaf sedikit lagi ya Pak Brengki. Ada lagi yang apa itu namanya, ketika mau cari kerjaan di Jogja. Habis gitu ada teman, awalnya saya tahu maksudnya temannya Kevin itu kepengennya ngajaknya baik-baik. Maksudnya senang-senang. Karena tipe-tipe anak muda. Kan pastinya diajak senang-senang dulu. Pengennya kan ya foya-foya dulu, jangan-jangan dulu. Gimana-gimana. Habis gitu mikir kerja itu kan pikiran-pikiran dunia. Tetapi bagi Kevin yang sudah ada roh Allah. Karena kita bisa mengakui Yesus Tuhan. Itu jika kita ada roh Allah yang ada dalam diri kita. Karena dunia ini tidak mengenal Allah, tapi jika kita bisa mengakui Yesus Tuhan, itu adalah roh Allah yang ada dalam diri kita. Jadi itu yang memang yang menahan adalah Roh Kudus. Sudah dikuasai gerakan pikiran hati Kevin, sudah dikuasai Roh Kudus, sehingga ya merasa nggak nyaman lagi. Padahal dulu kan beda sekali, bukan ya? Saya dulu kehidupan glamor. Setelah kenal Tuhan beda sekali. Saya pertobatan, lepas dari narkoba 7 tahun semudah membalikkan telapak tangan aja, bukan dengan kekuatan. Dulu saya sebelum kenal Tuhan Yesus, sampai mama saya bilang, kamu wiritan masuk kamar, baca 1000 kali, ketiduran. Nenek saya sampai doa siang malam, nggak ada, malah makin jadi. Bude saya, yang sukanya pergi ke dukun rokok, kamar saya sampai dikasih kenyang-nyang, apa yang terjadi? Malah tambah jadi. Tapi ketika saya dihentikan oleh Tuhan, ketika saya memang ya, saya waktu itu pertobatan tidak instan, tapi 1 tahun itu Tuhan lepaskan saya secara drastis, mulai dari lepaskan dari lesbi, mujizat pertama, mujizat kedua dilepaskan dari narkoba, mujizat ketiga dilepaskan dari pelacuran atau penjualan wanita. Dan mujizat yang kedua ini yaitu pelepasan dari narkoba. Ketika saya pulang gereja, saya pergi ke diskotik, tapi apa yang terjadi? Di diskotik, di saat saya on berat, kuasa Allah melingkupi saya. Saya dikasih penglihatan seisi hall diskotik itu kayaknya kerasukan setan dan terhipnotis oleh setan. Menyembah setan semua. Saya langsung takut sama Tuhan. Saya nggak takut sama setannya. Saya mengatakan, oh Tuhan ampuni saya. Ternyata kami semua di sini, mereka semua terhipnotis oleh setan. Saya mau keluar. Bayangkan, nelen inek, dicampur minuman-minuman kayak tequila kayak gitu. Harusnya kan on kenceng. Pikirannya happy-happy, melayang-layang dunia-dunia. Saya ada bawa pacar, istrinya kan romantis-romantis begitu. Disitulah Tuhan hadir. Menyelamatkan saya yang berdosa. Karena Tuhan datang untuk mencari yang terhilang, mencari yang berdosa. Adalah saya. Di diskotik. Wah, keren. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan sudah nyatakan rohnya kepada saya nggak bisa lari kemana-mana. Kemana Tuhan aku harus menjadi roh. Di mana-mana ada Tuhan taruh saya. Haleluya. Saat itu saya terakhir sekali menginjak diskotik. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan ilahi. Saya dulu maksimal 3 bulan. Dengan kekuatan sendiri bisa lepas narkoba. Tapi habis itu kambuh lagi. Itu betah-betahin, nahan-nahanin, nggak pakai narkoba. Tapi begitu kenal Tuhan Yesus, saya pakai sabu-sabu, rasanya beda. Isinya itu doa minta ampun. Nggak ada damai sejahtera. Tetapi dulu ketika saya mengisap sabu, wah damai sejahtera luar biasa. Tetapi sekarang damai sejahtera Tuhan tidak sama seperti dengan damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada kita. Selamat kawanku, kita perjuangan, kita lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kabarkan Injil keselamatan, jadikan seluruh bangsa semua muridku, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Salam satu roh. Puji Tuhan, luar biasa ya Ibu Ruth, berapi-api ini ya. Wah, semangatnya ini seperti pesaksi, luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu Ibu ya. Dan memang benar, kalau semua jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar,
bisa kita bayangkan begitu banyak orang akan memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan mereka. Semoga saja kesaksian dari saudara kita Kelvin ini dibagikan kepada anak-anak muda juga ya. Karena anak-anak muda ini yang menjadi tongkat estafet, penerus regenerasi, agar mereka juga bisa menjadi orang-orang yang aktif dalam pelaku firman Tuhan, aktif untuk mengabarkan kabar baik, dan sehingga mereka tidak mudah untuk tergelincir, apalagi untuk jatuh atau mudah terkena rayuan yang bisa meninggalkan Tuhan. Nah, itu harus dibekali dengan sejak dini, tetapi kita juga harus benar-benar menjadi pelaku, harus bertumbuh firman Tuhan sehingga tidak mudah kita meninggalkan Tuhan, karena kita yakin dan percaya tanpa Yesus kita tidak akan sampai ke sorga. Luar biasa Ibu Ruth sharingnya pada sore hari ini, dan firman Tuhan juga sama-sama mengalami hal yang mirip-mirip, background yang berbeda. Tetapi kalau saya bisa tambahkan, mengapa menangis? Ya, saya yakin karena itu adalah jamahan Roh Kudus ya. Roh menjamah hati, sehingga kita orang berdosa ini terkadang ya sangat membutuhkan, apalagi kalau kita tidak atau belum mengenal Tuhan. Dan ketika kita mulai dijamah oleh Roh Kudus, kita mulai mengeluarkan air mata, kita menangis karena kita sadar bahwa dosa-dosa kita tidak bisa diampuni. Perbuatan baik tidak cukup untuk membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan pertobatan itu adalah pintu atau awal untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Ruth. Kita bergeser ke tamu yang lain di Zoom. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ruth ya. Iya, puji Tuhan. Ibu Ria bisa hidupkan mic dan kameranya. Jika Ibu ingin berbagi pada sore hari ini, silakan Ibu Ria ya. Waduh, Ibu Ria lagi di outdoor ini Bu ya. Lagi ada kegiatan apa ini Ibu? Lagi ada bawa jalan teman-teman nama teman Pak Franky. Pas tadi Puji tertarik Tuhan. sekali dengan kesaksiannya, terus saya masuk begitu Pak Franky. Amin. Amin Ibu. Wah, luar biasa ya. Lagi ada kegiatan ini Bu ya. Oke. Iya. Apa yang Saya Ibu mau pakai bagikan kuda ini Bu? sebentar. Silakan. Salam, selamat sore Saudara Shalom. Kevin. Shalom. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Kita semua sama karena kita, saya sama Kevin dan Bu Ruth juga sama ya. Kita dipanggil karena kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Sudah Amin. dipanggil, dipilih, ditentukan untuk mewarisi kerajaannya. Sungguh dahsyat luar biasa. Saudara Kevin juga waktu masuk ke gereja merasakan ada damai di situ. Begitu juga saya waktu masuk ke dalam gereja, saya juga waktu itu masih dari seberang. Waktu saya duduk, saya juga merasakan ada sesuatu Tuhan di mana Roh Kudus menyentuh saya, dan waktu itu saya merasakan damai. Karena kita datang kepada Sang Raja Damai, maka kita akan merasakan damai. Itu Yesus kita yang luar biasa. Bahkan bukan secara kebetulan, Kevin pergi jalan-jalan dibawa teman sampai tadi saya dengarkan tadi ke Jogja, sampai ke Solo, di mana datang kepada hambanya yaitu Pak Ubaja ya. Iya. Titip salam kepada beliau, salam hormat. Karena saya dulu juga belajar sama beliau. Beliau sungguh dahsyat luar biasa dipakai Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang dedikasinya luar biasa. Luar biasa cara Tuhan yang sungguh menuntun Kevin. Di sini saya melihat jalanmu tak terselami. Betul-betul. Karena cara Tuhan sehingga kalau itu tidak ke Solo duluan, tentunya hari ini tidak akan menjadi calon hamba Tuhan dan sedikit jadi hamba Tuhan ya Kevin ya. Amin. Halo, apakah dengar Kevin? Iya, dengar Bu. Iya. Jadi itu caranya Tuhan. Waktu Tuhan tentunya yang terbaik buat kehidupan kita. Apapun yang dilakukan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jangan patah semangat, terus maju, kabarkanlah Injil. Anak muda, kamu adalah yang akan memegang estafet yang selanjutnya. Selamatkan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan Yesus. Amin. Begitu ya nak ya.
Selamat, Iya. selamat. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih kesaksiannya. Tuhan, Haleluya. iya, terima kasih. Tuhan memberkati. Berkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu Amin. Ria. Terima kasih Pak Franky, Ya. terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Ibu dan keluarga ya. Semangat di hari Minggu ini, Terima luar kasih. biasa Ibu ya. Baik. Amin. Amin, Terima kasih amin. Pak Franky. Baik, kita bergeser ke tamu yang terakhir yang hadir pada malam hari ini, Pak Hasan. The legend ya, Pak Hasan. Pak Hasan, hidupkan mic dan kameranya, tetapi usahakan pertanyaannya jangan terlalu jauh melenceng ya. Ya. Ini pertanyaannya mendekati narasumber, Pak. Apakah Sumber. di Ya. Kelvin ini narasumber paling muda, Pak? Bapak tampilkan di room Bapak ini. 25 tahun kayaknya ada yang lebih muda, sorry. Ada yang lebih muda kemarin yang bersaksi kalau saya tidak salah ingat 17 tahun apa 18 tahun. Ada yang lebih muda, Iya. Pak Hasan. 18 tahun kalau tidak salah kemarin dari NTT. Ya, mendekati pertanyaan saya, waktu Pak Franky berusia 25 tahun, apakah seganteng narasumber Kelvin? Tentu narasumber lebih ganteng, Pak. Baik, Pak. Terima kasih jawaban Pak. Ya. Franky Pertanyaannya dengan apa ini, rendah Pak? Pertanyaannya apa ini, Pak, yang membuat agar kita Selamat sore. diberkati di sore hari ini, Pak? Silakan. hati. Kelvin, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya. Shalom, Pak Hasan. Iya. Ini ada pertanyaan penting ya. Orang yang setia kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus akan semakin ganteng hidupnya, ganteng wajahnya. Fakta atau mitos? Nah, ini dia. Pertanyaan Kalau fakta itu atau saya bingung, mitos. Pak. Ya, itu fakta atau mitos. Kevin jawab aja fakta atau mitos. Ya, mungkin fakta, Pak. Ya, amin. Luar biasa. Karena Karena kita akan segambar. Ya, karena kita cowok, cewek itu tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik, tapi kita semua sempurna. Muka kita selalu bersinar, diberikan sama Ya. Tuhan untuk melihat semua yang ada di dunia ini dan untuk melihat Tuhan dan untuk melihat Roh Kudus. Mungkin itu jawaban saya. Iya. Amin, amin. Jadi ada kata-kata yang saya dapatkan ya, Pak Franky. Iya. Matahari selalu terbit bagi seluruh penduduk bumi. Namun pertanyaan kepada seluruh penduduk bumi, apakah kasih dari Sang Juru Selamat sudah terbit di hati semua penduduk bumi? Namun yang luar biasa, melalui internet ini kita lihat semua narasumber yang bersaksi, kasih Tuhan yang kekal sudah terbit di narasumber adik Kelvin dan seluruh narasumber yang telah bersaksi Pak Franky. Jadi kasih Tuhan yang kekal, kasih dari surga telah terbit bagi seluruh narasumber, juga bagi para penelepon. Dan kepada tadi komen dari Ibu Ruth, dia nggak takut setan Pak, tapi saya dari sudut pandang saya, setan takut sama Ibu Ruth. Demikian, salam Amin. semuanya Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya. Pak Hasan sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak luar biasa Pak ya. Baik. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Di penghujung sesi kesaksian pada sore hari ini kita akan tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, kami rindu ingin mendengar statement singkat sebagai closing statement, kesimpulan dari Saudara Kelvin, apa yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan pada sore hari ini. Silakan, singkat saja. Mungkin kata singkat untuk kita semua, untuk jiwa muda, semangat, kobarkan jiwa roh berapi-apimu pada Tuhan, tetaplah menjadi yang terbaik dalam ajaran Tuhan, tinggalkan masa lalu dunia, jaga kekudusan, beribadahlah, menyembah, memuji, bersujudlah pada Tuhan karena Ia yang akan bantu semua apapun yang dalam hidupmu lakukan. Dan untuk kita semua hamba-hamba Tuhan di sini, pelayan-pelayan Tuhan tetap setia. Berikanlah, saksikanlah orang-orang yang harus kita selamatkan itu menjadi orang yang setia akan Tuhan, orang yang selalu bertumbuh kepada iman.
Sebab Tuhan akan melawat hidup kita dengan mukjizat yang sangat besar. Pesan saya, jika kita masih melihat dunia, kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa bernyanyi, kita bisa berdoa, itu semua atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita semua. Tetap semangat, semoga semuanya diberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang telah diberikannya kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Itu salam dari saya. Tetap berjuang, bangkit para pahlawan-pahlawan Kristus. Selamatkanlah dunia ini, selamatkanlah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan bersaksilah menjadi pemenang, bertumbuh di dalam iman setiap. Amin. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan kita melihat hari ini, Saudara Kelvin Dreski menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, karena dia sudah mengikuti sekolah teologia, dan mari kita doakan supaya dia sukses menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan kita percaya ini adalah sebuah kuasa Roh Kudus yang luar biasa dahsyatnya dari orang-orang yang bersyafaat, orang-orang yang berdoa, anak-anak Tuhan yang merindukan pertobatan terjadi dalam diri setiap jiwa. Dan ketika doa-doa ini didengar, maka Roh Kudus bekerja, maka Tuhan bergerilya dan menangkap anak-anak muda, menangkap orang-orang yang belum percaya, menangkap mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, yang hatinya kosong, jiwanya hancur, yang merindukan kasih Tuhan. Dan kita melihat Saudara Kelvin Dreski akhirnya menjawab panggilan Tuhan itu secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah sebuah bukti bahwa kasih Tuhan tanpa pandang bulu. Tidak melihat agama, tidak melihat latar belakang, tidak melihat suku, ras, dan golongan. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Tetaplah semangat, tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah berdoa menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.